Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Sulaiman, mahasiswa PPG dalam jabatan BED 1 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi pendidikan agama Islam, dengan nomor peserta PPG 1671850000533. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Palembang, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita melanjutkan kembali materi selanjutnya, yaitu tentang sujud. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Siapa yang mau pimpin baca doa? Yang pakai peci, boleh? Nah, silakan. Pimpin baca doa. Baca doa. Sini, nak. Samping Bapak boleh. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Allahumma akhrijna min zulumatil wa akrimna binuril. Setelah baca doa, seperti biasa kita membaca surat-surat pilihan. Hari ini kita coba baca surat Al-Bayyinah, ya. Al-Bayyinah. Hafal surat Al-Bayyinah? Yang belum hafal boleh buka Al-Quran atau dari HP-nya masing-masing. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, saya coba untuk cek kehadiran terlebih dahulu. Ripko, Rasia, Dura, Aulia, Winsa. Kemudian kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, sama-sama kita nyanyi lagu Indonesia Raya, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya. Oke, terima kasih. Coba perhatikan di tampilan gambar di depan ini, pasti semuanya sudah tahu, ya. Ini adalah gambar orang yang sedang sujud. Ini masih ada hubungan dengan materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya itu kan tentang sholat. Nah, sujud ini kan bagian daripada sholat. Di dalam sholat itu ada beberapa gerakan-gerakan. Salah satunya adalah gerakan sujud. Kalau sholat tidak ada sujud, ada sholat yang tidak ada sujud. Ada sholat yang tidak ada sujud, gerakan sujud. Ada. Sholat apa, nak? Sholat jenazah. Hanya sholat jenazah yang tidak ada gerakan sujud. Selain daripada itu, mau sholat wajib, mau sholat sunat, pasti ada namanya gerakan sujud. Karena dalam sholat itu ada 13 rukun. Yaitu salah satunya adalah sujud. Kalau sholat tidak ada sujud, sholatnya tidak sah. Nah, ini yang mau kita bahas, yaitu tentang sujud. Ya, Audi, tahu makna sujud itu apa? Kalau dari tayangan gambar ini, kamu bisa tidak menjelaskan apa itu sujud? Menurut pendapat kamu saja dulu. Menurut pendapat kamu, sujud itu apa?
Sujud adalah, coba Abdillah ya, coba dibantu temannya. Sujud itu adalah suatu gerakan dalam sholat, gitu kan? Di mana posisi kepala dengan kaki itu sejajar. Bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, kepala yang tadinya di atas sejajar dengan kaki. Itu penghambaan diri namanya kan? Tidak boleh dilakukan kepada sesama manusia. Tidak boleh. Itu sujud ya. Saya pengen tahu sampai sejauh mana pengetahuan kamu tentang sujud. Ya. Kamu bawa HP tidak? Nah, coba gunakan HP-nya masing-masing. Ada kuota? Ada. Coba buka HP-nya. Silakan kamu masuk. Masuk ke Kahoot. Ayo. Sudah belum? Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. 22. Silakan kamu jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Oke. Siapa yang? Nanang. Ya, ada 16 orang jawab benar. Apakah Nanang tetap di atas? Dua lagi, nak. Sujud tilawah. Bisa di dalam dan bisa di luar sholat. Nah, terakhir. Oke. Siapa yang juara? Areta. Areta mana Areta? Wih. Nana. Nana. Nih, minimal saya itu bisa tahu sampai sejauh mana pengetahuan kamu tentang sujud. Artinya secara keseluruhan kalau dilihat dari apa yang sudah kita coba tadi, rata-rata semuanya sudah tahu apa itu sujud. Terutama yang mau kita bahas di sini adalah tentang sujud yang berada di dalam dan di luar sholat. Tujuan pembelajaran setelah membahas nanti materi tentang sujud ini, nanti yang diharapkan kamu itu pertama, satu, bisa menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, kamu diharapkan nanti bisa menjelaskan tentang tata cara sujud, baik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan hikmahnya. Apa hikmahnya setelah kita melakukan sujud itu? Hikmah itu sama dengan manfaat. Dan yang terakhir, bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini pengertian sujud tadi, nak. Ya. Sujud adalah gerakan di dalam sholat di mana jidat, bagian daripada kepala, kedua lutut, kedua telapak tangan, ya, kedua jari kaki itu menempel di alas sholat, ya, di lantai, ya, di tempat yang paling bawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia bersujud kepada Allah itu, kalau kepada sesama manusia tidak boleh. Ya. Yang harus dilakukan kepada sesama manusia itu cukup kita saling menghargai dan saling menghormati. Sama halnya seperti kita saat ini. Kamu murid bisa menghargai guru, bisa menghormati. Saya juga seperti itu. Kami sebagai guru juga berusaha untuk bisa memahami dan menghargai, gitu ya. Kalau nak sampai itu sujud-sujud tidak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Lanjut. Kalau ditanya, kalau seandainya ada pertanyaan dalam sehari berapa kali kita melakukan sujud itu? Kalau dihitung, kalau kita sholat 5 waktu, dalam satu kali sholat itu ada berapa kali sujud? Kalau dihitung-hitung sebanyak 34 kali. Belum lagi ditambah dengan kalau kita sholat sunnah. Otak kita itu, nak, kalau dilihat-lihat seperti orang yang sedang sujud. Otak kita itu seperti orang yang sedang sujud. Nah, itu salah satu hikmah atau manfaat, ya.
manakala kita melakukan gerakan sujud. Karena pada saat kita sujud, ya, aliran darah itu mengalir ke otak. Itulah yang menambah kecerdasan kita dalam berpikir. Makanya banyak-banyak sujud. Sekarang saya pengen lebih jauh lagi mengetahui kemampuan kamu di dalam materi yang kita bahas pada hari ini tentang sujud, terutama sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Harus diketahui, ya. Di antara 3 macam jenis sujud ini, ada yang bisa dilakukan di dalam dan bisa dilakukan di luar sholat. Kamu bahas tentang 3 macam jenis sujud ini. Silahkan bentuk kelompok, karena di sini jumlahnya ada 20 orang, 22, artinya satu kelompok ada 6 atau 7 orang. Silahkan dikondisikan dulu tempat duduknya. Kondisikan ya, kondisikan. Buat 3 kelompok ya. Yang kalian diskusikan itu adalah 1. Kalau kelompok 1 ini materinya tentang sujud syukur ya. Kelompok 2 tentang sujud sahwi, kelompok 3 sujud tilawah, ya. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Apa Pak yang mau kami cari? Apa yang mau kami diskusikan? Yang kamu diskusikan itu pertama apa? Pengertiannya. Yang kedua dalilnya, dasar hukumnya. Cari dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Yang ketiga itu yang kamu cari itu sebab, ya. Kenapa melakukan sujud? Misalkan kenapa melakukan sujud syukur? Apa sebabnya? Itu yang kamu cari. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang tata cara pelaksanaan. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Baik sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang terakhir yang kamu cari diskusikan itu bacaan doanya. Silakan, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang. Baik, sudah 15 menit. Sekarang saya minta setiap kelompok silakan maju yang sudah siap presentasi hasil diskusi yang sudah kalian sepakati tadi sesuai dengan materi yang sudah saya bagikan. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Oke, kelompok 2 dulu ya. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Yang lain tolong disimak. Disimak, perhatikan. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, kami dari kelompok 3. Hari ini kami membahas tentang sujud tilawah. Waalaikumsalam. Baik, kelompok yang terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang sujud syukur. Sebelum kami memulai untuk memaparkan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Amrif Farizi Akbar. Nama saya Dora Nafisa Monika. Nama saya Auliana Fiza Kirani. Nama saya Raisya Putri Salmawati. Nama saya Tera Aurelia Alina Putri. Saya Tarincaya Prilita. Saya Putri Raksanantia. Baik, untuk pengertian sujud syukur akan dibacakan oleh Saudari Dora. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, berupa keberuntungan, keberhasilan, atau terhindar dari bahaya atau kesulitan. Selanjutnya, dalil akan dibacakan oleh Saudari Aulia. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Terima kasih Saudari Aulia. Selanjutnya,
Sebab dari sujud syukur akan dibacakan oleh saudari Rasia. Sebab melakukan sujud syukur karena menerima sesuatu kenikmatan atau terhindarnya dari bahaya. Selanjutnya, tata cara akan dibacakan oleh saudari Atarin dan saudari Pulcher. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat, niat, lalu takbiratul ihram. Yang kedua, sujud, lalu membacakan bacaan sujud syukur dan doanya. Dan untuk yang terakhir, duduk kembali lalu membaca salam. Pada bagian terakhir, Perhatikan, yang lain yaitu perhatikan. doa, akan dibacakan oleh saudari Tiara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni Ayo, perhatikan. abdan syakura. Yang artinya, wahai Tuhanku, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Maaf jika kami ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Setiap kelompok sudah tampil. Baik kelompok 1 tentang sujud syukur, kelompok 2 tentang sujud sahwi, dan kelompok 3 tentang sujud tilawah. Nah, ini setelah kamu sudah tahu apa itu sujud, baik sujud dalam sholat maupun sujud di luar sholat, terutama tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah, nanti kalau seandainya di dalam kehidupan sehari-hari bisa dipraktekkan secara langsung. Kalau sujud syukur tadi apa, nak? Ketika kita menerima suatu kenikmatan. Bukan hanya kenikmatan saja. Ketika kita terhindar dari mara bahaya, hampir ditumbur oleh mobil, diserempet beca, bersyukur. Ya. Tetapi tidak harus serta-merta langsung sujud di tengah jalan. Ya. Sujud syukurnya nanti cari tempat yang memungkinkan untuk sujud. Itu sujud syukur. Ya, sujud sahwi. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kita, sujud sahwi. Sangat bagus sekali ya. Sujud sahwi itu adalah ketika kita lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat ini banyak, anak. Ya? Lupa dalam sholat ini banyak. Bisa lupa rakaat, bisa lupa gerakan sholat, bisa lupa rukun, ya. Nah, ini tidak harus membatalkan sholat, dilanjutkan sampai selesai. Nanti setelah itu sebelum salam melakukan sujud. Yang terakhir sujud apa tadi? Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah tadi? Ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Kalau kita yang belum terlalu paham dengan Al-Quran bahasa Arab, itu biasanya di ujung-ujung ayat itu ada simbol. Ada simbol-simbol sajadah. Ketika kita baca Al-Quran ada simbol sajadah, disitulah kita melakukan sujud yang namanya sujud tilawah. Bacaan doanya tadi apa? Sajadah, boleh yang panjang, boleh juga menggunakan bacaan yang pendek. Kalau yang pendek apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kalau sujud tilawah. Ketika kita mendengar atau membaca ayat sajadah. Kalau bacaan doa yang sujud sahwi, Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Dibaca 3 kali. Subhana man la yanamu wala yashu. Kalau yang sujud syukur, apa tadi bacaan doanya? Allahumma ja'alni abdan syakura. Allahumma ja'al, jadikanlah aku hambamu abdan syakura yang bersyukur. Jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Nah, jadi itu ya. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan hari ini akan membawa manfaat dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri billahi fisabil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Sini. Oke, silakan. Doa mulai.
Astaudi'uka ma 'allamtanihi fardutu ila indahajati ya rabbal. Silakan boleh pulang. Terima kasih banyak.